Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Ibu, kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia yang mendapat tugas mata kuliah biokimia untuk mewawancarai ahli di bidang farmasi. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Siti Syawal Amelia, biasa dipanggil Amel, dan ini rekan kelompok saya. Perkenalkan, Ibu, sebelumnya nama saya Cucu Apriani, biasa dipanggil Cucu. Sebelumnya Ibu boleh Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu dan sedikit ceritakan mengenai latar belakang Ibu mulai dari pendidikan dan kesibukan Ibu sekarang. Kalau saya Dewi Anggraini, kesibukan saya sekarang masih lagi lanjut profesi apoteker. Nama saya Syaima Risalhayati Andin. Saya kesibukannya sekarang lagi melanjutkan sekolah profesi juga sama seperti itu. Baik Ibu, sebelum masuk ke sesi wawancara ya, Ibu udah tahu belum tentang thalassemia atau pernah dengar sebelumnya? Kalau sebenarnya thalassemia itu kelainan seperti autoimun ya, kelainan darah itu disebabkan karena si trombositnya itu di bawah nilai normal. Jadi kalau misalkan pada umumnya kan kita tuh kalau nilainya si eritrosit atau misalkan sel darah merah itu pada fase normal itu 120 hari, tapi pada penderita thalassemia itu untuk si umurnya trombosit ini di bawah 120 hari. Itu disebabkan karena si sum-sum tulang tulang belakang pada pasien itu tidak bisa memproduksi si eritrositnya itu atau HB-nya itu lebih dari umurnya tuh pendek gitu. Jadi si pada penderita thalassemia itu harusnya tuh kan kita 4 bulan sekali itu si sum-sum tulang belakang itu memproduksi sel darah merah atau misalnya si eritrosit. Nah, pada penderita thalassemia itu sama memproduksinya, cuman pada saat sebelum 120 hari sudah rusak duluan si eritrositnya, sehingga nanti ada trombositnya itu turun, sehingga nanti kalau untuk si eritrosit ini kan dia memproduksi berhubungan dengan HB juga ya. Nah, si HB ini bisa untuk menarik si oksigen ke dalam saluran darah. Nanti kalau misalnya dengan rusaknya eritrosit, maka si oksigen ini tidak bisa ke seluruh tubuh gitu peredarannya. Nah, itu penyebabnya bisa karena si autoimun itu ya. Jadi kelainan DNA. Jadi si sum-sum tulang belakang itu tidak bisa memproduksi eritrosit 120 hari. Itu sih salah satunya. Kalau misalnya ininya paling untuk tindakannya, kalau misalnya ada penderita thalassemia, kalau bisa mungkin tidak menikah. Kalau menikah itu tidak menikah dengan pembawa lagi thalassemia, tapi ya misalnya dihindari untuk mencegah si anak yang lahir nanti itu tidak thalassemia gitu. Salah satunya. Terima kasih ya penjelasan atas thalassemia yang Ibu jelaskan dan membuat kami mendapatkan wawasan baru tentang thalassemia. Nah, di sini kami akan memberi pertanyaan kepada Ibu, 3 buah pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana bahwa seorang ibu hamil membawa gen thalassemia dan apa yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa bayi yang dilahirkan tidak terkena thalassemia? Jadi kan ibunya udah pembawa gen thalassemia berarti ya. Hal yang pertama harus dilakukan, kita harus cek juga status ayahnya, apakah carrier itu pembawa gen atau bukan pembawa gen. Jika ayahnya pembawa gen atau carrier, kemungkinan bayi lahir 25% akan menjadi carrier atau nanti dia akan menjadi pembawa gen. Kalau misalnya 25% kan dia jadi, kalau ayahnya pembawa 25% dia si bayinya itu kena juga, tapi 50% bayinya itu sebagai pengidap.
Nah, 25% lagi bayinya bisa tidak kena itu. Tapi biasanya tidak kena itu maksudnya tidak mengidap tapi dia membawa juga gitu. Jadi yang pertama itu dicek ayahnya dulu. Kalau misalnya ibunya tuh talasemia nih, kemudian nanti kan hamil. Nah, pada saat hamil tuh takut anaknya lahir nanti talasemia. Yang pertama dicek itu pas ayahnya dulu, karena ayah itu kan pembawa gen ya. Nah, jadi sesudah ayahnya dicek, kalau misalnya ayahnya normal, baru nanti ada pengecekan untuk si ibunya. Jadi pengecekan prenatal gitu, pre melahirkan. Ada pengecekannya itu ada 3 tahap. Baik Ibu, jawabannya yang sangat lengkap banget ya. Yang terakhir Ibu, untuk pertanyaan ini bagaimana dokter dan tenaga medis menangani wanita hamil yang diketahui jika membawa gen talasemia, dan bagaimana mereka mengelola resiko terhadap janinnya? Jadi yang pertama mungkin sebagai dokter, mungkin sebagai tenaga medis ya, kalau saya mungkin yang pertama mungkin dilakukan screening untuk pasien yang ada gen talasemianya. Bisa pemeriksaan darah, kalau misalnya pemeriksaan darah seperti pemeriksaan NCV, nah itu, dan HB-nya juga diperiksa untuk mendeteksi apakah si pasien ini karir talasemia atau mayor. Kemudian nanti ada konseling genetik untuk kedua pasangan. Jadi konsultasi ke dokter atau konselor genetik diperlukan untuk memahami resikonya jika nanti misalkan ada resiko untuk melahirkan. Kemudian nanti dikasih tahu untuk diagnosis prenatal seperti yang tadi di pertanyaan nomor 2 ya. Serta kalau di sini untuk bayinya mungkin memilih ada teknologi reproduksi yang berbantu. Nah, ini untuk memilih embrio yang bebas talasemia mayor melalui IVF. Nah, dengan prementation genetic testing. Oke Ibu, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan yang kami berikan kepada Ibu. Jawaban yang sangat lengkap dan penjelasan yang sangat lengkap juga. Masih banyak kurang. Iya, nggak apa-apa. Dan menambah wawasan kami sebagai mahasiswa S1 Farmasi, dan itu juga menjadi pelajaran bagi kami untuk mengenal lebih lanjut apa itu talasemia dan bagaimana pencegahannya, penyebabnya, serta mekanisme screening yang telah tadi dijelaskan Ibu. Oke, sekian dari kami, wawancara dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang kata.